loh ya, a lot of great entrepreneur itu tuh start with the why, gitu, bukan what, ya kan. Karena kalau lo mulainya dari what, ya kan, ya langsung jawabannya, tapi lo nggak tahu. Iya, saya tuh baru bisa ngomong kalau nggak salah usia 4 tahun, ya kan. Dan itu aja, karena adik saya, jadi adik saya yang ngajarin saya ngomong, gitu. Itu dulu waktu kecil tuh nenek itu pakai cincin di apa, Oh, lidah saya digaruk-garuk, kayak gitu-gitulah, ya kan. And then apa, ya memang pendiam parah sih saya. Bahkan saya sampai kuliah pun kan ini, introvert-nya kronis gitu. Jadi ya, tapi ya setelah lulus kuliah saya baru sadar ya kan kalau ini is not gonna work gitu loh. Ya kan, jadi makanya saya belajar actively to learn to communicate well gitu. itu ada satu kejadian nggak sih Mas yang bikin realize kayaknya if I'm being introvert tuh Hmm, I will not succeed gitu loh. mhm. Itu ada nggak satu kejadian? Ya ya. Jadi itu saya, kalau orang nanya ya, mentor saya di awal-awal siapa tuh, itu tuh sebenarnya mentor yang saya juga nggak pernah ngobrol langsung. Namanya ECW Nelu ya kan, Edward Cornelius Nelu Hmm. ya. Oke. Kalau untuk teman-teman yang nggak familiar, nah ECW Nelu ini adalah direktur utamanya Bank Mandiri gitu. Hmm. Dan dia tuh, sebelumnya kan Bank Mandiri itu 5 bank ya kan, Bank Eksim, Bank BDN, dan beberapa bank lainnya. Merger menjadi satu yaitu Bank Mandiri, dan itu direktur pertamanya adalah ECW Nelu. Berarti dia mengalahkan 4 direktur dari bank lainnya ya kan, direktur utama dari bank lainnya. Jadi luar biasa. Tapi kalau kalian lihat historinya, dia tuh pertama kali kerja itu tuh sebagai clerk Oke. gitu, bank clerk gitu. Hmm. Bank clerk itu di belakangnya bank teller ya kan. Karena nggak ganteng, nggak cakep, ya kan, ya di belakang teller gitu, yang tukang ngitung-ngitung di belakang lah. Gitu. Jadi karirnya dia mulai dari situ, ya kan. Tapi sampai jadi direktur utama, bahkan dari merger dia yang jadi direktur utamanya gitu. Jadi dari situ saya analisa, ya kan. Kebetulan ayah saya ya di BDN tadi, Bank Dagang Oke. Negara, terus merger jadi Bank Mandiri. Jadi beberapa kali saya pernah ketemu sama beliau ya kan, terutama kalau di event-event Natalan gitu. Itu tuh orangnya karismatis banget, ya kan. Gilanya lagi dia tuh apal namanya luar biasa, kayak gitu, ya kan. Jadi, orang tuh jadi merasa dihargai gitu loh kalau ketemu dia, gitu, ya kan. And then, dia dia tuh, eee, dia tuh ya kuliahnya namanya di Universitas Krishna Dwipayana. Pernah dengar Pernah, nggak? pernah. Ya Kalau kan, itu di mungkin Bekasi, mostly, kalau mungkin mostly nggak Pak, nggak tahu ya sih. kan. Tapi banyak yang nggak pernah tahu Mas, itu. tapi dari bukumu. Heeh, Sorry. itu 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 apa, untuk masuk ke kampusnya aja masih masuk gang panjang dan dalam banget gitu. Jadi unknown university, tapi dia jadi direktur utama Bank Mandiri. Jadi itu inspiring buat aku ya. Maksudnya aku sendiri lulusan UI masa kalah sih sama orang yang kayak gini ya kan. Hmm. Dia sendiri hambatannya banyak, tapi dia bisa jadi direktur utama dan ya sukses banget gitu. Ya, jadi dan itu karena kemampuan apa, komunikasi yang bagus gitu. Gitu. Jadi makanya begitu saya lulus kuliah, ya itu saya actively learn about communication, makanya ngajar Hmm. 2 tahun gitu. Nah itu waktu saya join company apa, kerja pertama kali itu quote unquote ya kan, itu digajinya 1,5 juta. Wow. Gajinya 1,5 juta, padahal sebelumnya itu ya, kayak di semester 8 tuh kan saya proyek-proyek Jerman. Itu satu project Jerman aja tuh ya dibayarnya 2.500 Hmm. euro gitu kan. Hmm. Dan apa, ya gede-gede lah ya kan, tapi saya tahu kalau communication skill saya nggak diasah, ya I will not go anywhere. Hmm. That's why my first, job itu ngajar, instruktur di training Itu kampus. sadarnya tuh setelah ketemu Pak Nelu atau gimana, Mas? Nggak, ya itu analisa lah. Kan Gua tuh orangnya tuh ya suka banget Oh. filsafat, Bro. Maka bahkan di kuliah itu saya ikut kuliah filsafat 2 kali ya kan. Jadi apa, menurut aku loh ya, a lot of great entrepreneur itu tuh start with the why gitu, bukan what ya kan. Karena kalau lo mulainya dari what ya kan, ya langsung jawabannya, tapi lo nggak tahu kenapa di what ya kan, ya langsung jawabannya, tapi lo nggak tahu kenapa. Apa, aku suka habis itu nanya setelah what ya, why-nya itu kenapa? Ya kenapa kok dia melakukan ini, kenapa ini ya? Ya kenapa kok Pak Nilu bisa dari cuman clerk jadi direktur utama Bank Mandiri, ya itu why-nya itu yang saya cari. Gitu.
Oke. Terus sebelum tiket.com itu kan Mas Natali banyak yang bikin startup. Itu gagal semua atau gimana, Mas? Jadi my first company itu, jadi gini, aku jadi karyawan makanya aku tuh bingung tuh. Aku tuh sebenarnya jadi karyawan berapa lama ya? Setelah aku hitung, aku ternyata jadi karyawan tuh ya 4 tahun doang sih, ya kan. 4 tahun jadi karyawan, and then I started my first company with a co-founder, ya kan. Which is ayahnya yang investornya gitu. Nah itu namanya Urbanesia City Directory. Nah Urbanesia sendiri itu actually diakuisisi Kompas Gramedia gitu. Nah, yang second company itu Gold. Kenapa? Urbanesia 2008, 2010. Jadi long way back ya Mas, sebelum semua ini. Iya, nah, lo tau nggak investornya kita siapa? Siapa tuh, Mas? East Venture, Oh, wow. ya kan? Investasi keduanya dia itu saya. 2008. Tahu nggak investasi pertamanya siapa? Di Tokopedia. Okay. Jadi kita waktu itu meeting tuh masih harus di Singapura. Dan aku ketemu William sama Leon itu di Singapura. Itu bisa tahu, maksudnya kan 2008 kayaknya orang apa ya, koprol ya dulu ya Mas ya? Ya, koprol. Itu kan bukan, it's not a big thing lah ya dulu gitu. Kenapa? Iya, ya. Kita bahkan nggak tahu kalau itu startup ya kan. Kita taunya lagi running business gitu. Jadi how we run the company ya kayak bisnis gitu. Bukan kayak startup. Lu nggak ngomongin kayak evaluasi ya segala macam gitu gimana tuh Mas? Iya, nggak ada. Ya kan kita cuman ada pemegang saham kayak gitu-gitulah ya kan. Dan 2010 kan startup mulai naik daun ya kan. Makanya saya bikin komunitas namanya Startup Local juga ya kan. Dan itu meet up pertamanya ya William lagi ya kan, Leon ya kan. And a lot of other co-founders yang dulu 33 orang itu, I think 15 orang itu sekarang udah direktur utama semua itu. Uji-ujinya startup scene Indonesia tuh. Iya. Ngumpulnya di mana tuh, Mas? Starbucks. Bayar masing-masing. Ya kan? Lucunya lagi meet up kedua kita itu di ada kafe lah gitu kan. And then lucunya nggak ada yang beli gitu. Jadi kan kita pakai tempatnya. Kita request teman-teman untuk rugi dong, Mas. Beli ya kan. Iya, diusir. Jadi begitu eventnya selesai langsung diusir karena nggak ada yang beli gitu kan. Itu kita dimarahin ya kan. Dan ya karena tahun 2010 itu kita kere-kere semua. Beli Starbucks 50.000 aja ogah. Miskin-miskin lah ya. Jadi ya kalau sekarang mungkin udah beda total ya. Kita kayaknya malah nyetar bak itu udah kayak kebutuhan mingguan gitu. Kalau dulu tuh gimana sih Mas? Maksudnya kan ini mungkin teman-teman yang nonton ya rata-rata mungkin baru mulai startup tahun-tahun sekarang gitu kan, atau mungkin 2017 pas lagi heboh-hebohnya. Tapi kalau dulu tuh kayak kalau dulu tuh apa yang jadi role model ya Mas dulu? Maksudnya perusahaan luar, maksudnya lu bisa believe ini bisa jadi something big atau kayak ya udahlah let's try it aja gitu. Gimana sih dulu set of mentality-nya dulu? Jadi gini, kalau aku ya itu karena aku kan orangnya very very analytical. Aku tuh I'm a true believer of ATM. Amati, tiru, modifikasi ya kan. And then I always say to everyone bahwa kita tuh negara kita tuh punya bola nujum loh. Ya kan? Mana tuh? Bola nujum ya kan. Karena gini, apapun yang dilakukan Amerika 10 tahun lalu, kita harus kerjakan sekarang. Apapun yang dilakukan Cina 5 tahun lalu, kita harus kerjakan sekarang. Apapun yang dilakukan India 3 tahun lalu, kita harus kerjakan sekarang. Jadi kita tinggal lihat, mereka baru mulai 10 tahun lalu di Amerika, ya kita baru mulai sekarang. Gitu. Jadi itu numbers-nya quite accurate kok. Gitu. Kenapa? Karena kita negara berkembang. Ya. Negara-negara tadi itu adalah negara maju. Apa sih bedanya negara maju sama negara berkembang? Negara maju itu di depan kita, ya kan? Terus ngapain terus kita mau melihatnya tempat lain? Ya kita lihatnya negara maju lah. Ya kan? Apa yang mereka lakukan 10 tahun lalu ya let's start. Itu masih relevan ya Mas ya? Sampai sekarang. Ya buktinya Alibaba ya kan dulu mulai di awal-awal makanya Tokopedia ya setahu aku terhadap Cina jaraknya Alibaba berapa ya? Ya lebih dari 5 tahun sih ya kan hampir 10 tahun gitu. Tapi ya itu kan sekarang terbukti Tokopedia gede banget, ya nggak? Ya kan? Jadi saran saya ya untuk teman-teman tuh, ya kalau mau start something, jangan tuh start with innovation, itu bullshit. Itu tuh. Quote-nya episode hari ini nih. Iya. Tahu nggak kenapa?
Karena masalah yang dasar aja masih banyak banget. Ngapain lo mikirin inovasi? Basic need-nya aja masih banyak yang belum terpenuhi, dan di luar negeri itu sudah banyak solusinya. Lo tinggal contek, mereka lakukannya gimana, marketingnya gimana, message-nya gimana, social media gimana. Kan sekarang bisa dibuka, diakses semua, ya kan? And then you trace the historical, kan banyak banget sekarang yang lo bisa tracing sampai bertahun-tahun yang lalu, ya kan? Jadi, oh tahun ini mereka melakukan ini, ya, tahun ini. Jadi kayak contohnya my current company, ya itu aku tracing ya company yang saya jadiin role model dari awal sampai sekarang gitu. Terus saya jadikan patokan, oh dulu mereka raise fund di tahun kesini, oke. Terus mereka revenue-nya di tahun ini segini, oke. Ya, dan seterusnya gitu. And then kita tinggal mathematically kayak gini. Contoh ya, kayak Cina nih. Caranya adalah gini, Cina itu populasinya 1,25 miliar, ya kan? Kita kan 250, 270, ya kan? Artinya kita 1/5. Jadi secara revenue target kita ya 1/5 Cina, udah selesai gitu aja. Ya kan, ketika mereka earning-nya 250 juta, ya 10 juta, selesai. Gitu. Tapi ini sebenarnya agak kontradiktif yang bilang jangan ini gue lihat dari bukunya Mas Natali ini di halaman terakhir, Mas. Hanya copy ide dari luar negeri, faktanya itu hanya tren dan bukan berarti akan berhasil diterapkan di Indonesia. Kita harus memperhatikan timing. Iya. Timing yang seperti apa? Nah, itu makanya kan 10 tahun, 5 tahun ya. Masalah gini, banyak orang yang nyontek itu apa yang tren sekarang. Itu yang salah, ya kan? Lo kalau di Amerika lagi tren misalnya ya, lagi tren apa ya sekarang ya? Tesla, ya kan? Terus dicontek. Ya kan? Terus infranya aja nggak ada. Benar. Gitu. Jadi maksud aku ya timing itu penting. Contohnya kayak tiket.com. Kita tiket.com kan kita mulai tahun 2011, ya kan? Tapi ya gilanya 2014 April ya. Jadi gini, revenue kita kan grow-nya bagus. Tapi April 2014 itu tiba-tiba kayak gini nih. Kayak hockey stick gitu loh, ya. Tiba-tiba naiknya drastis banget, dan itu ya kita nanya apa sih yang kalian lakukan gitu ya, nggak ada yang bisa jawab. Artinya apa? Timing. Gara-gara apa? Android lagi naik-naik sekarang. Ya. Coba kalau yang dia tuh memulai travel di tahun 90-an, ya, 91, 92. Ya. Tahu nggak sales-nya dia setahun berapa transaksi? Berapa tuh, Mas? 2. Kenapa? Karena kertas tiket masuknya aja harus di-print di airport. Ya, bahkan tiket ya, kita tiket dulu orang nunjukin HP itu ditolak, harus waktu kita di awal-awal. Ya, and then on year berapa ya, 2 tahun kemudian itu baru mulai dibolehin file PDF, tapi SMS masih belum. And then a few years later SMS pun sekarang udah boleh kayak gitu. Ngembangin tim, ngembangin apa itu memang learning dari mereka lakuin apa gitu, atau akhirnya ya pas eksekusi ya innovate sendiri. Jadi gini, kita ya itu tadi kan gue bilang ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Apa sih yang kita contek? Agoda sama Booking.com, ya kan? Nah, strateginya apa aja? Pertama, kita harus menemukan masalah lokal tadi, ya kan? Mas Adi yang baca tadi, itu kan. Terus, copy paste dari Amerika ke Indonesia, ya kan? Terus metode pembayarannya apa? Kartu kredit. Terus kita bikin masuk akal 70% booking, bukan booking lah ya, transaksi, itu bank transfer. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya ya, tiket.com dulu waktu kita memulai value proposition-nya apa, atau nggak? Value proposition kita apa? Metode pembayaran bank transfer. Itu value proposition kita. Kita nggak fancy-fancy inovasi sosial atau apa, enggak, bullshit. Metode pembayaran, karena orang-orang nggak bisa beli di Agoda karena waktu saya di Urbanesia, saya pernah beli di Agoda. Kartu kredit Indonesia kan dicurigai ya. Iya. Kita disuruh fax kartu kredit kita, gambarnya. Kan ngeselin banget ya kan? Itu satu. Terus yang kedua adalah maskapai Indonesia, Lion Air, yang Garuda domestik, ya kan, dan Citylink, itu tuh tidak connected ke sebuah namanya JDS, Global Distribution System, ya kan, Abacus, kayak gitu-gitu. Jadi mereka website-nya berdiri masing-masing, dan kita jadi nggak bisa compare. Nah, makanya tiket.com mengaggregate itu supaya domestically available and you can compare. Tuh, value proposition kita. Terus, and then tahu nggak salah satu tekniknya apa? Kita bajak orang Agoda sama Booking.com.
Jadi kita di board of director tiket, guys. Ya. Kita BOD tiket itu ada 10 orang, ya kan? Banyak banget ya kan? Yang C-level tuh 10 orang. Nah, itu gue nanti akan lanjut Ya. itu, Mas. Lanjut. Nah, tahu nggak? Kalian bisa tebak nggak? Kira-kira dari 10 orang itu yang background-nya travel ada berapa? Tebak. 0. Wow. Nggak ada. Itu yang kita bajak itu tuh tim sales kayak gitu-gitu ya kan. Kita bajak 1 orang Agoda aja itu dalam waktu 3 bulan kan, dari zero to life kan kita 3 bulan ya. The next episode of Talking Tech. Karena bisa fokus untuk bikin strategic planning-nya tuh. Rahasianya kalau dari sisi IT tadi ya, kayak firefighting, itu lu harus cari CTO yang jago, bro. Kayak gua.